Setiap perupa itu, setiap kreator itu punya attitude masing-masing. Yang diwujudkan dalam bagaimana dia cara berpikir, cara menanggapi situasi, juga teknisnya bagaimana cara mewujudkan gagasan. Di dalam kekosongan kita udah nggak punya apa-apa, tanda kutip gitu. Nah itu yang muncul rupa yang paling jujurnya sebenarnya. Ya kita berproses bekerja dalam sukacita sebenarnya, apapun situasinya. Tapi sekali lagi bahwa perupa itu punya kekhasan dalam bekerja masing-masing. Bukan aku yang paling benar, bukan itu yang paling benar. Tapi yang penting karyanya kok. Gagasannya, karyanya. Halo sahabat OMB, obrolan Jumba. Halo sahabat OMB, obrolan meja bundar. Hari ini ya di ujung minggu ini ya, kita dapat berkah banget nih. Dulu sih dia masih kopral, sekarang udah kapten ya. Namanya Kapten John. Halo, seorang pencinta seni dari bumi. Wah, ini pencinta seni dari bumi ini berarti ini ngejajatnya udah universe, John ya. Ya membumi aja sebenarnya. Membumi ya. Biasa aja sih. Biasa aja. Biasa. Tentunya kita perlu menyapa dulu. Gimana kabar Kapten John, sehat? Selalu baik, sehat. Berusaha berbaik hati terhadap siapapun. Mantan-mantan sehat nggak? Mantan-mantan sehat. Kalau weekend selalu sehat mereka. Selalu sehat mantan-mantan ya? Iya, mantan-mantan. Silaturahmi terus ya? Silaturahmi. Wajib itu sebagai makhluk sosial. Mantan-mantan nih mewongke mantan-mantan ya? Ya kan sesama manusia, biasa. Biasa ya? Iya. Jadi itu ya terjadi gitu ya. Begitulah. Mewongke. Ini menarik nih ini Kapten John. Kita gimana nih membahasnya sulit nih, abstrak nih. Ini barang-barang abstrak nih Kapten John. Jadi gimana nih mengawali sebuah mahakarya atau karya lah, itu gimana? Apa sikap? Apakah ini perlu kedisiplinan Kopassus atau gimana nih Kapten John? Ya, yang mengatakan mahakarya Anda ya, Brother Meldi. Aku tidak pernah mengatakan karyaku itu keren, hebat atau apa. Gitu ya. Itu harus dari luar aku yang bilang. Oke. Anda udah bilang tadi, terima kasih banget. Jadi sebenarnya dibilang mahakarya atau tidak, yang penting proses. Proses ya. Ya, dan ujung proses aku juga belum tahu kok. Jadi kalau siapapun lihat karyaku sekarang ini ya itu yang aku punya. Ya. Ya, kalau kita bicara proses, ya itu tidak ada yang instan. Oke. Untuk menuju 10 itu harus melewati 1, 2, 3, 4. Ya meskipun 1, 7, 4, 3, 2, 8, 9, ya 10 juga. 1, 5, 4, 2, sekian ya 10 juga. Ya aku yakin sama proses dan ya kalau dihitung waktu ya mungkin ya kalau cukup lama juga. Cukup lama ya. Tapi lama dan tetap di dunia kreatif rupa itu tetap ada unsur relatif. Tapi menjalanin proses, entah itu disebut perjuangan, entah disebut pencarian, entah disebut menanyakan kepada diri sendiri, kemudian bagaimana kita menanggapi secara konsep berpikir terhadap masalah di luar diri kita. Ya. Nah itu yang penting sebenarnya, karena buat aku perupa atau pecinta seni atau kayak aku ini ya bagian dari masyarakat biasa aja sih sebenarnya. Ya biasa aja. Jadi biasa aja sih, nggak ada apa-apa sebenarnya. Nah, proses mendalami, mencarinya gimana nih Kapten? Gini, bisa mungkin teknis ya. Tapi aku punya konsep, punya catatan. Kalau udah konsep, catatan, aku punya rencana. Kalau Anda tadi disiplin Kopassus mungkin ya
setiap perupa itu, setiap kreator itu punya attitude masing-masing. Yang diwujudkan dalam bagaimana dia cara berpikir, cara menanggapi situasi, cara mengemukakan gagasan, juga teknisnya bagaimana cara mewujudkan gagasan. Kalau aku punya jadwal, misalkan gini, setiap masuk di Desember, aku sudah merencanakan tahun depan Januari ke Desember. Bahkan sampai teknis belanja material atau medium-medium yang untuk aku berkarya dalam setahun ke depan, itu sudah aku belanjakan di akhir tahun. Jadi kemungkinan Januari sampai Desember itu aku nggak belanja. Ini sudah material-material itu sudah aku siapkan, konsep sudah aku siapkan, kemudian secara teknis harian aku siapkan jadwalnya. Aku senang kerja pagi, kita mulai mungkin 5:30 atau jam 6, bisa olahraga dulu, bisa apa, tapi semuanya aku mulai pagi, tanpa begadang, maksimal mungkin 5 jam sehari. 5 jam ya. Dia kalau lewat apa, Kapten John? Apa jenuh atau apa dia? Apa dia mengalami apa? Aku pikir segitu udah cukup. Cukup ya? Cukup. Jadi aku kalau di studio itu kan tidak harus bekerja secara fisik juga. Aku misalkan mengamati rupa-rupa, aku kumpulkan, ya kan sekarang udah digital ya. Handphone sudah gampang gitu ya. Aku fotoin satu-satu, kemudian aku pilah-pilah, aku pelajarin, kemudian kemudian ya sampai teknis misalkan aku mencari warna A gitu. Itu kan juga tidak langsung dapat itu. Rupa apa, konsep apa, kemudian aku harus ngapain. Jadi melamun itu bagian dari 5 jam itu. Bagian dari bekerja melamun itu? Bagian dari bekerja. Aku anjurkan orang banyak melamun. Makanya aku sering kalau di sosmed. Kayaknya harus bikin balong tuh, enak tuh ngelamun di depan balong ya. Ya tidak harus juga sih. Tidak harus dibalong ya? Tidak harus dibalong. Tapi menurut aku gini, karya-karya aku itu hasil dari lamunan. Jadi kalau di sosmedku aku bilang gini, nih akibat sering melamun, ya kayak gini. Jadi akibat sering melamun tuh karyanya 4 meter, 2 meter, sampai karya yang lebih dari itu. Secara teknis ya, ukuran kalau kita bicara ukuran gitu. Jadi ya dunia ini dibangun oleh lamunan sebenarnya. Tapi ya kita melamunkan sesuatu, ingin sesuatu, ya udah kita cari cara bagaimana dapat itu. Gitu. Dan ini kan rupa ya, rupa ini kan dalam dunia seni itu ya, aku nggak ini ya, tapi aku suka sebuah karya itu ada ketok jiwo ya kan. Gimana sebuah rupa ada jiwanya, Cap? Itu ya aku nggak bisa jawab secara langsung gitu. Tapi sebenarnya begini, bagaimana kita bekerja tiap hari. Entah itu disebut mencari, entah itu disebut dalam tanda kutip kebingungan. Aku sering menganggap itu kebingungan yang keren kok. Jadi sebenarnya mencari apa sih? Nah, apa? Kan kalau dibilang beratnya di dunia kreasi rupa, aku rupa gitu. Mudah-mudahan kita dapat sesuatu yang sebelumnya belum ada. Kalau ada kan Meldi nggak heran. Karya John tuh udah pernah lihat di mana-mana. Orang kebaruan ya. Itu mungkin salah satunya. Ya meskipun ada yang bilang juga nggak mesti baru. Kita bisa pinjam rupa dari perupa-rupa yang dulu dengan konsep sekarang gitu. Ya itu mungkin pemikiran barunya itu kali. Karena seni aku pikir sih gagasannya. Nah sebenarnya bagaimana karya itu ada ya sejujurnya juga bagaimana kita membangun karya itu. Nah itu ada tahap-tahapnya karena misalkan ada sebuah kejadian di sekian tahun yang dulu. Saking semangatnya waktu itu aku masih suka begadang. Jadi aku udah menyediakan kanvas. Aku coba dalam semalam 20. Ya emang aku coba aja. Namanya juga mencoba. Tapi kadang-kadang inspirasi itu munculnya malam, Cap. Tidak selalu. Tidak selalu ya. Aku makan soto aja dapat inspirasi sebenarnya. Ini. Itu. Itu jadi, langsung ini. Aku punya sketchbook. Kemana-mana aku bawa sketchbook. Jadi sebenarnya tiap orang punya pengalaman estetik masing-masing. Ketika di mana dia berada dan timingnya apa. Nah, contohnya aku tadi 20 bidang itu, emang aku senang aja. Nah, ketika di bidang 19 sudah nggak punya apa-apa sebenarnya. Mau bikin apa lagi ya?
sudah mau subuh nih. Nah di situ aku coba nekat maksain membuat sebuah rupa gitulah di bidang itu. Ya ini sangat subjektif ya. Nah jadi di dalam kekosongan yang sudah tidak mungkin mikir dapat sesuatu, aku nekat secoret dua coret dan lain-lain. Terus kemudian aku mikir nanti aku akan lanjutkan mungkin minggu depan atau bulan depan khusus yang satu ini. Tapi setelah hari-hari aku luangkan waktu untuk lihat sejam 2 jam. Setelah sekitar 4 bulan aku pikir ya sudah ini aja. Aku nggak nambahin apa-apa. Jadi kemampuan memutuskan itu akhirnya. Nah di situ yang aku bilang kita ini ternyata jujur dalam ketidakpunyaan, dalam kekosongan pikiran itu, ya itu yang kita punya. Nah itu dan kemudian, nah untuk apresiator atau penikmat gitu ya, itu kan juga subjektif juga. Itu gimana selera juga. Yang anehnya banyak orang suka itu. Nah artinya aku pikir cuman gini aja, mungkin gagasanku udah diterima aja. Dan menikmati karya seni, menyukai karya seni itu tidak bisa dipaksa. Tidak bisa dipaksa dan mungkin juga selera juga ya. Itu aja. Jadi justru ini yang kemudian yang tadi aku bilang bahwa di dalam kekosongan kita udah nggak punya apa-apa, tanda kutip gitu. Nah itu yang muncul rupa yang paling jujurnya sebenarnya. Dan ya udah itu aja. Emang aku mampunya segitu hari itu. Setelah aku putuskan sekian bulan tuh ya segini aja udah nggak usah ditambahin. Emang hari di detik itu mampunya itu gambarnya beres gitu. Kita ambil contoh karya ya. Jembatan Manis Antapani itu gimana karyanya? Ya hari itu dapat amanah lah gitu. Jadi ya aku kembalikan ke diri sendiri dulu bahwa setiap karyaku memang aku ya udah nggak punya judul lain. Karyaku itu cuma satu judulnya, The Journey of Happiness gitu. Ya itu pengalaman yang sangat pribadi lah. Aku punya karya 10 tahun dari 199 sampai 2009 itu yang kemudian aku menemukan itu dan sampai sekarang karya itu masih tersimpan. Nah ngomongin Antapani, begitu dapat itu ya kemudian aku coba menjadi orang situ misalkan. Ini kan karya ini kan bakal bersinggungan dengan masyarakat. Nah ini penting nih. Gimana masyarakatnya apa nih? Karakternya apa nih yang mau dimunculkan? Aku berusaha menjadi orang di situ. Misalnya gini, aku ke situ jam 2 malam. Coba dari segala sudut, dari Kiara Condong, dari arah Ahmad Yani, dari Antapani, dari arah Jalan Jakarta. Aku coba jam 2 malam, jam 1 malam, jam 3, jam 4, jam 6. Aku coba berminggu-minggu mulai jalan-jalan di situ. Pagi, siang, sore, malam, pagi. Jadi aku pengen tahu sebenarnya apa yang aku rasakan, apa yang aku tangkap di jam-jam yang aku datengin itu. Jadi aku mencoba jadi orang lain sebenarnya sih. Kalau aku di situ di lampu merah gini, kalau aku berdiri di sini dan nah coba kemudian ya aku rangkum, ya balik lagi subjektif juga. Aku ya kebetulan memang orang bilang abstrak, misalkan nggak ada bentuknya, komposisi warna gitu. Dan di situ aku coba mulai rangkai karya-karya aku kumpulin. Karya dari tahun 2000-an aku kumpulin, aku pilih, aku coba komposisikan ya dengan teknologi digital. Aku punya tim, kemudian aku coba komposisikan. Dan memang kemudian aku bagi timur selatan, timur utara, misalkan kemudian barat utara sama barat selatan kayak gitu. Aku mulai coba, jadi ya aku coba bikin komposisi warna aja, komposisi warna dan kemudian dan ini ya mungkin apa ya kalau dibilang harapannya netral, jadi orang nggak aku kasih bentuk yang nyata. Ya misalnya aku kasih tomat aja, tomat, tiap hari orang lihat tomat. Tapi kalau aku kasih bentuk yang kayak gitu ya, ya aku sih berharap orang akan mempersepsikan, mengimajinasikan masing-masing menurut pengalaman estetiknya dan juga tergantung dari jam-jamnya. Kalau yang dirasakan pagi, malam, siang, sore, aku yakin beda impresinya gitu. Aku ingin orang lewat situ pagi, lewat situ siang, lewat situ sore hujan sama sore kering beda, malam akan beda. Itu aja. Jadi
kemudian aku coba mulai selidiki. Ya memang hasilnya aku mulai begitu jadi ya. Aku banyak orang posting misalkan. Ya biasalah orang kan kadang-kadang ada perasaan-perasaan apa pengalaman estetik yang berbeda ya. Setiap orang tuh unik. Ada, aku selidiki di Instagram ada yang ya melo gitulah habis gini, kemudian dia mepet foto, dia membuat ekspresinya quotes apa. Dari quote kan ketahuan ekspresinya apa? Ya soal cinta lah. Cinta. Ya. Cinta, kesedihan, harapan gitu. Tapi ada juga orang yang nggak ada hubungan dengan itu. Emang dia jago senam, ya foto aja propose dengan senam ya. Dia menyatakan senang aja di situ. Iya. Gitu aja. Dan itu kan subjektif sekali. Jadi karya itu ya dinikmati aja. Nggak ngerti nggak apa-apa sebenarnya. Ya kalau pengen ngerti kan bisa aja kita saling diskusi, ya misalkan story-nya apa. Jadi kita tahu di belakang itu berpikirnya apa, kreatornya misalkan. Tapi kalau cukup dinikmati ya sudah itu tadi bahwa ya suka aja beres misalkan gitu. Nggak suka ya beres juga gitu. Iya ya, maksud aku setiap orang itu kan penghayatan dari sebuah karya kan beda-beda ya. Nah, itu daya imajinasi itu. Orang itu punya daya imajinasi semua sebenarnya. Dan ada keintiman yang terhadap karya gitu kan muncul ya. Iya, ada. Dan itu tergantung juga pengalaman-pengalaman apa yang dia rasakan secara estetik, rupa, apa yang pernah dia lihat, apa yang pernah dia mungkin baca juga gitu ya. Kemudian itu yang kemudian dia bisa komen terhadap karya siapapun misalkan gitu. Nah dari banyak aliran ya, ini apa secara seni dari aspek pengetahuan ini masuknya di kemana nih, Kapten John? Aku nggak pernah. Nggak ada ini nggak kurator bilang ini. Aku agak bingung juga ya. Aku kurator gua siapa ya? Nggak tahu juga gua. Lu nggak pernah ada kurator ya? Nggak ada orang kan pasti dia nulis, dia melakukan resensi atau ya pernah apresiasi. sih di pameran-pameran bersama gitu. Ya menerangkan ya John itu tanpa bentuk, ya katanya abstrak gitu. Karena kalau di lukisanku kan nggak nemu cewek, nggak nemu apa. Tapi orang mengatakan ini kayak kuda lari ya, ini kayak alur air ya. Itu persepsi. Nah tapi kalau kurator siapa ya? Nggak ada ya. Aku belum tahu juga kurator yang ngomongin aku. Kadang kan orang kurator kan suka mengelompok-ngelompokin ya ini. Ya mungkin abstrak kali. Abstrak ya. Abstrak. Ya. Itu. Nah itu gimana proses menuju situ, Kapten John? Kan dulu kan sempat juga ya gambar-gambar yang realis ya. Kemudian geser-gesernya gimana? Ya pokoknya gini lah, kalau datang ke galeriku kan Kang Weldy kan lihat karyaku yang real bener. Jadi ada lukisan bapak, kakek itu aku lakukan zaman SMP SMA. Dan aku kan bukan dari fine art sebenarnya, aku dari desain. Dan memang aku suka berkarya dari dulu lah, landscape dan lain-lain gitu. Dan kemudian ya aku disebut menggali ya aku seneng kerja aja. Aku beli material-material, aku siapin, kemudian aku mulai kerja, bikin, kemudian ini dari satu karya bisa dikembangin menjadi karya-karya lain. Ya sementara itu, ya ini tadi yang aku punya itu. Tapi ada beberapa orang yang ngomong, John ternyata 2000 ke 2010 beda ya dengan 2010 ke 2020. Ada yang bilang gitu, salah satunya Fajrul. Pak Dubes ngomong gitu? Kayaknya dulu lebih kompleks ya. Dia ngomong itu tahun sebelum waktu dia waktu masih jadi juru bicara presiden. Tapi Pak Dubes kayaknya matanya kalibrasi karena di Eropa Timur kali ya. Sebelum. Jadi dia waktu itu malah aku belum di galeri ini. Dia datang ke rumah. Oke. Jadi ini kayaknya lebih kompleks ya. Yang era-era karena itu. Si Pak juru bicara dan Pak Dubes itu juga seorang sastrawan itu. Ya kemarin baru itu ya. Dia ketemu sastra itu. Dia juga pembaca puisi kan. Dan ini juga karya-karya puisi. Artinya estetik dia adalah. Oh Pak Dubes ngomong gitu ya? Ya aku dengar dia ngomong itu di depanku. Jadi dulu kayaknya banyak lebih kompleks dan sekarang mungkin lebih simpel ya gitu. Ya
Ya mungkin yang ngomong gitu kan harus orang lain sebenarnya. Aku nggak bisa menerangkan. Oh aku punya rencana gini-gini enggak. Jadi kayak gini sekarang 2002 rencana, misalkan 2023 ini aku sudah nyiapin sekitar 12 bidang gitu ya. Ya biasanya sih nggak tercapai 100% sampai di akhir tahun. Jadi aku sudah, nah nanti kalau Kang Meldi main ke tempatku akan tahu mungkin perbedaan 2023 sama 2022. Gitu. Dan sebenarnya kan seniman tuh tumbuh, Kapten John ya. Jadi kalau kita kumpulin karya, misalnya ini nih seniman bukan sastrawan lah. Kita lihat tuh periodisasi karya-karyanya itu tumbuh, ya kan? Makin kesini. Istilahnya tumbuh ya? Tumbuh. Nah, misalnya dia makin spiritual lah, makin apa gitu ya. Kalau bekerja emang tumbuh. Kalau dia bekerja. Kalau nggak bekerja, aku yakin nggak? Contoh Iwan Fals, lihat. Tumbuh kan? Ya beda ya. Beda kan, lihat tuh. Beda dia. Ya era Iwan Fals zaman Orba, lagu-lagunya beda. Beda. Nah itu kan saya bilang entah tumbuh, entah inspirasi apa, atau penghayatan berbeda atau apa gitu ya. Karena juga lingkungan juga berbeda ya, sehingga orang mengalami banyak eksternal, internal ya dari dirinya yang mempengaruhi karyanya kan gitu Pak. Ya itu tadi seniman berdiri di suatu titik, dia kan dilingkupin sekitarnya juga. Lingkup paling dekat, paling jauh, mungkin negara, mungkin dunia. Ya itu tadi seniman sebenarnya makhluk sosial biasa aja. Makhluk sosial biasa ya. Nah kalau kita kan ngeliat Iwan Fals kan ini nih kelihatan apa gitu ya. Tapi Kapten John kayaknya ini nggak ngelompokinnya susah gitu saya lihat. Ini gimana ya, apa gitu ya. Dan ini yang model yang ini abstrak sebenarnya ya. Tapi yang dengan model amuba gini nih, saya bilangnya amuba. Nah ini karena mungkin Anda jago di IPA. Mungkin kalau orang akuntansi beda lagi tuh. Amuba, algain ya, atau kalau kita dulu kan kita waktu SD kan ngelihat apa di mikroskop ya kayak gini bentuknya ya kan. Nah itu ya ada ya ada penglihatan orang masing-masing beda-beda ya. Nah saya kira menarik gitu. Nah kemudian ada sedikit cerita kan karyanya harus ketemu masyarakat ya. Kalau nggak ketemu masyarakat kan ini bagaimana karyanya. Nah kapan dia menjadi booming di masyarakat? Kapten John. Ya gini aja deh. Aku punya konsep, punya kerjaan di studio yang memang bagaimana aku menggali, membangun karyaku di studio. Nah dari karya itu aku pamerkan. Nah di situ semacam presentasi pertanggungjawaban lah. Ini saya berkarya nih gitu ya. Tapi aku punya program yang di luar studioku. Salah satu bagaimana bersinggungan dengan masyarakat langsung. Misalkan program sosial yang kita gambar bareng di gang, di fasilitas-fasilitas umum yang kita garap bareng. Nah di situ itu bentuk lain dari kegiatan perupa sebagai bagian dari masyarakat. Kalau di galeri kan beda. Boleh dibilang yang datang tertentu. Tapi kalau di masyarakat itu dari seluruh lapisan datang. Misalkan kita punya program ya bersih-bersih apa, kita gotong royong di sebuah tempat, kemudian aku bikin sketch, ya kadang 10 meter, kadang 20 meter, kadang berbagai belokan gang, ternyata aku hitung-hitung sampai 100 lebih. Dan itu diperlukan kebugaran. Jadi makanya artis itu must be fit. Gitu. Jadi disitulah fitness coach Rike itu punya peran ya. Mungkin kita punya cara masing-masing bagaimana. Kan gini aja, kuas itu kan tidak lebih dari 1 ons. Coba kalau pegelinu nggak akan kuat ngangkat kuas yang di bawah 1 ons. Ya maksudku ini yang tadi itu. Aku punya program misalkan aku gotong royong bersama, kita bikin cakep lingkungan sebuah gang. Misalkan aku bikin sketch dan itu biasanya aku mengikuti kehendak lingkungan sebenarnya. Supaya jadi edukasi juga. Misalkan di situ aku sketch binatang, kemudian tumbuhan ya, pokoknya yang lewat situ harus merasa nyaman aja. Nah di situ bagaimana kemudian aku berinteraksi dengan masyarakat, kemudian aku kasih kode warna, kemudian masyarakat ngewarnain. Nah di situ
secara tidak langsung ya terjadi edukasi. Iya, Orang merasakan bagaimana menjalani seni sebenarnya. Baik yang emang senengannya emang di seni, baik yang sudah lama meninggalkan seni. Kan kita sebenarnya waktu kecil kan suka coret-coret ngewarnain. Tapi semua. Begitu gede kan tuntutan sekolah, profesi jadi insinyur, ada militer dan lain-lain. Malah ada teman waktu itu dinas di kemiliteran gitu. Wah Pak, aku sebenarnya seneng lukis nih. Kalau ada lagi aku dikasih tahu dong. Nah di situ tergalilah potensi lama ya. Potensi lama. Jadi dia tetap sebagai perwira, tapi emang sebenarnya dia suka berkarya seni kayak gitu. Nah di situ yang aku bilang tadi bahwa seni kita kerja sebagai di studio, kemudian kita presentasikan di pameran. Mungkin di pameran itu jadi dibahas. Ya beberapa kali aku ya kemudian ditulis ya di Kompas lah. Gitu dan ya, entah itu disebut booming atau enggak. Kemudian ya kalau secara lain bagaimana mempresentasikan karya pikiran kan kita bisa bekerja bareng bahwa seni itu sebenarnya punya peran di masyarakat. Salah satunya mungkin ya tadi memperbaiki lingkungan. Masyarakat bertanggung jawab atas lingkungannya. Jadi aku tidak pernah mengklaim itu karyaku. Itu adalah karya bersama. Jadi orang bangga ikut collaboration. Jadi itu tadi yang balik lagi bahwa perupa bagian dari masyarakat. Ya alangkah baiknya kalau pikirannya itu bisa berperan di masyarakat lewat karya ini aja sebenarnya. Karena aku nggak punya ilmu lain selain itu. Jadi ya salah satu berperan di dalam lingkungan kemasyarakatan, yaitu yang bisa dilakukan. Mungkin teman-teman yang punya disiplin ilmu lain, ayo pakai ilmunya dia gitu. Atau dia seorang anak material gitu ya. Ayo inovasi material kita apa gitu bisa. Dan itu kan bisa menjadi bahan edukasi juga. Dan itu terbukti bahwa ganggang yang tadinya orang malas tidak ngerem, tidak berhenti sama sekali. Sudah berapa orang prewedding di situ. Oh iya? Iya, ada. Kayaknya kan ada gambar nih. Orang kan kalau udah polos jelek lagi kan. Sebuah lingkungan gitu. Mana ada yang mau foto di situ? Boleh nggak prewedding kedua, ketiga, keempat gitu kayak? Boleh. Itu harus ada kesepakatan dengan pihak-pihak tertentu. Harus disetujuin sama Pak Kapolsek. Setujuin Kapolsek gitu ya. Itu ada urusan hukum ya. Urusan hukum itu. Izin selesai ya bisa. Aku dukung. Kan aku bisa jadi dekoratornya. Oke. Nah, yang dipakai untuk rapat RT/RW udah pernah belum nih? Ada rapat RT/RW juga ada. Ada. Kan lukisan yang kita kerjakan bareng tuh ada di pos ronda. Iya. Ada di sebuah pertigaan apa ini gitu. Ngerespon lingkungan ya. Waktu itu pernah di belakang Kosambi itu udah kita bikin kerja bareng bagus. Dinas pasar kemudian banyak rapat di situ daripada di kantor dinasnya gitu. Ya akhirnya kan itu tempat ya itu tadi ketika secara teknis nyaman ditinggalin, juga nyaman rupa ya orang akan tertarik ke situ. Gitu aja. Orang tuh pada dasarnya suka hal-hal yang baik kok sebenarnya. Gitu aja. Kan kalau kita bicara warna nih, ini komposisi sedikit kayak komposisi ya. Ini kan komposisi itu kan kadang-kadang merefleksikan kita ini lagi suasana ceria, suasana hangat, suasana apa gitu kan ada di warna ya. Gimana? Itu boleh bilang value atau efek warna sebenarnya. Efek warna ya. Kadang-kadang kita sepakat kok. Supaya kelihatan asri orang sepakat dengan hijau. Oke. Nah, tapi kan range hijau itu kan banyak. Hijau itu bisa berkesan dingin, juga berkesan hangat. Oh bisa? Bisa. Coba kalau ruangan ini kan mengandung hijau sebenarnya, menurut aku. Kita bikin ini lebih panas bisa. Kita taruh aja hijaunya yang kayak pucuk daun gitu. Ini akan panas. Jadi ruangan panas ini. Panas, jadi kurang kalm gitu. Nanti kan ada range mulai dari panas. Nah warna itu kan ada di ini. Panas, dingin, keras, lembut. Ada itu. Terus irisan-irisannya itu terjadi banyak istilah warnanya. Dan kemudian istilah gayanya. Misalkan gini ya. Di bagian dingin itu kan range-nya biru, hitam, apa-apa begitu. Kemudian ke bagian panas itu warna-warna terang. Nah di sini tuh ada warna-warna. Ternyata di bagian warna-warna dingin itu ada futuristik, modern gitu-gitu. Nah kepada warna-warna yang agak
hangat dan panas itu ada irisan-irisan yang lembut, itu warna baby color, chic dan lain-lain gitu, warna keras. Jadi persilangan gini aja, panas, dingin, keras, lembut. Nah di komposisi dari karya-karya Kapten John ya, apanya ini gak? Apa? Ini kayaknya harus ada, ini hangat, ini apa gitu nggak? Gini aja sebenarnya. Kalau di karya aku nggak akan ikut persilangan itu, nggak. Itu masih udah lewat. Lewat ya. Tapi gini, itu tadi balik ke persepsi orang sebenarnya. Aku pengen ini rasanya lebih hangat nih kalau di ruangan gitu. Itu sih persepsi yang dibangun sebenarnya. Jadi ada orang yang suka mayoritas merah gitu. Tapi ada orang yang nggak suka merah. Iya. Menurut dia range-nya itu antara hitam ke abu aja. Tapi ada yang suka emang campur warna misalkan kayak gitu. Jadi ya kalau warna itu kan sebenarnya bagaimana mata kita menyerap, merasakan, dan kalau di dalam perancangan tuh ada value warna gitu. Jadi ada nilai warna. Jadi kita sepakat kalau merah itu menimbulkan hal-hal yang energik misalkan gitu, membara. Kalau kita bikin agak kalem bisa pakai merah, bisa kita campurin warna-warna lain yang membuat merah itu tidak terlalu bright gitu. Jadi lebih kalem gitu. Nah itu ada campur. Nah kalau karyaku ya sebenarnya aku sih banyak warna aja. Tapi ada karya-karya yang emang tidak banyak warna. Aku hanya pakai satu warna misalkan gitu. Tapi satu warna itu kan range-nya banyak. Ada yang monokrom nggak? Ada. Jadi hitam ke putih itu kan lewat abu-abu, hitam tua, hitam muda, abu-abu, putih, shading. Itu juga cukup lama juga ininya berprosesnya itu. Berprosesnya ya? Cukup lama. Aku hitam putih itu 10 tahun. Oh iya? 10 tahun. 10 tahun malah ya. Oke. Ya bersenang-senang dalam 10 tahun. Kayak gitu. Oke. Nggak kerasa udah 2010. Oh gitu. Nggak kerasa umur nambah 10 tahun. Ya ada yang bilang mengurangi, tapi ada yang bilang nambah ya. Tapi udah 10 tahun ya aku berkarya yang ini nih gitu. Menemukan bentuk ini nih tahun berapa awalnya, Cap? Kalau dibilang menemukan atau tidak, anggap aja gini deh. Mungkin 2015-an. Pewahyuannya kapan gitu menurut saya? Pewahyuan. Berat ini. Jadi gini, anggap aja gini. Aku start, ya aku sih berkarya udah lama. Tapi aku coba 2009, tahun 99 itu. Mungkin 15 tahun itu. Supaya nuzulnya ketahuan kayak kalau nuzulnya ketahuan nanti nuzul kapten gitu. Ini bahaya ini. Ya itu tadi ya kan gini ya, kalau karya itu menurut aku tidak bisa dijelaskan secara 100% objektif. Pasti mentok di sebuah titik subjektif. Itu aja sih. Kalau objektif kan kita bisa lihat bukunya, sejarahnya, lo masuk kira-kira di apa, perkembangannya apa. Tapi sampai di subjektifnya itu udah nggak bisa dilawan bahwa ya orang bilang kayak si John ya. Iya, udah terima kasih kamu yang ngomong. Aku nggak pernah ini karya gua tuh kayak gini ya gaya enggak. Itu sekali aku lebih senang orang yang mengatakan itu. Iya. Nah, ini kan ada tema-tema lo ya. 2001 apa, 2002 apa, 2003 aja. 2003 nih apa nih? Sebenarnya kalau tema tetap The Journey of Happiness bahwa gue pernah baca lu di Kompas lu kan, ini rajut lu bilang. Nah ini 2023. Iya sih, waktu itu bukan rajut. Apa? Anyam tenun. Anyam tenun. Ya waktu itu memang aku punya karya yang aku garap 2 tahun, kemudian berhasil masuk di The World Triennial of Fiber Art di Polandia. Kemudian pulangnya nggak bisa keluar dari bea cukai, ya sudah. Kemudian di 2007 itu aku ngambek nggak mau berkarya seperti itu. Tapi kemudian aku menuntaskan kemarahan itu di 2022. 2021. Ya. Sambil diwawancara sama Kompas, apa sih resolusi 2021? Aku bilang waktu 2021 aku bilang aku ingin menuntaskan kemarahanku gitu. Jadi nggak baik lah, udah 13 tahun masa marah terus gitu. Jadi aku bikin karya dengan teknis seperti itu ketika aku dulu pernah disebut sebagai seniman serat. Jadi seniman serat itu ya seni karya yang ngewarnainya pakai serat, pakai benang, bukan pakai cat. Jadi ya basicnya ya kita menjalin serat-serat itu ya bisa weaving yang tadi anyaman itu, bisa sulam, bisa juga
rajut, itu kan teknis tekstil gitu ya. Kemudian aku buat. Kemudian aku mempersiapkan itu di bulan Desember. Aku latih para tetangga gitu ya. Kemudian karena aku ingin ini karya secara size gede, jadi aku coba tetangga aku ajak semua. Enggak semua, maksudnya ada beberapa orang yang memang sering kolaborasi sama aku. Kemudian aku bikin ya pelatihan singkat gaya gitu ya. 1 bulan di studio, kemudian start Januari mereka aku kasih frame, kemudian kerja di tempat masing-masing. Setiap pagi dan sore asistensi ke studio. Jadilah 1 tahun. Tapi belum selesai, aku lanjutin di 2022. Belum selesai juga, lanjutin lagi sekarang. Ini lanjut nih? Lanjut. Jadi itu tadi, kalau nggak selesai itu nggak akan aku tanda tangan mungkin. Jadi akan aku extend menjadi sampai 2024. Nanti launchingnya Maret 2024. Jadi aku punya karya menuntaskan kemarahan dengan gembira itu. Ya, ini berarti chapter keberapa nih yang ini nih? Ya sudah, berarti kalau 2021 udah 3 tahun kali ya. 3 tahun ya. 3 tahun. Ini. Jadi nah, ini ada yang menarik. Masyarakat terlibat, coba cerita. Ya itu tadi basic bahwa perupa itu manusia biasa, bagian dari masyarakat. Dan memang dulu sebelum di galeri di tempatku itu kan aku waktu ya zaman ngontrak itu pun aku udah melibatkan masyarakat. Jadi aku pengen punya karya yang emang aku punya, aku lakukan sendiri ya, misalkan yang Kang Meldi pernah lihat aku sulamin itu. Tapi aku coba bagaimana aku ingin mentransfer ini menggunakan masyarakat. Karena aku ingin mengerjakan hal lain yang kalau ini ditunda keburu hilang nih konsep ini. Makanya aku coba transfer ke para tetangga, kemudian mereka bekerja bareng. Ya aku harus siapin bayarnya, anggap aja bayar per karya gitu. Dan aku bisa mewujudkan itu dengan cepat gitu. Misalkan ya kayak gini deh, misalkan kita butuh 10 meter bidang, tapi kan bidang biru ini saya pengen melibatkan orang yang bisa ngecat ini dengan biru yang tepat. Ya aku akan seperti itu. Nah sama dengan kayak gini. Jadi ya sengaja nggak sengaja kemudian masyarakat tuh jadi punya ya punya sampingan lah kayak gitu. Kemudian begitu di tempat yang baru itu ya aku bisa semakin leluasa. Kemudian ya tetap aku latih aja. Kemudian mereka sudah, menurut aku sudah keren dan sesuai dengan apa yang aku mau. Dan sekarang juga masyarakat yang ada teman-teman lain yang pengen ikutan dong. Jadi yang ngajarin bukan aku. Yang ngajarin ya mereka sendiri. Udah kamu ajarin aja gitu. Ini guru besarnya ini nih gini. Gitu. Jadi aku cek, oke. Dan uniknya setiap orang beda. Dan aku harus bisa menggunakan keberbedaan itu. Karena tidak mungkin sama. Wah ini Pak ini gimana acak-acakan. Tapi berarti lu nggak bilang ini jelek, enggak, tapi situasional. Situasional aja bahwa ini begini, berarti aku harus kasih yang begini. Ini begitu, aku harus kasih yang begitu. Jadi ya itu tadi, kalau dibilang seni itu tumbuh sebenarnya. Kan kita dibekali kemampuan untuk punya daya antisipatif gitu ya. Gini terusin aja. Tapi jelek Pak, aku butuh yang jelek. Gitu aja. Jadi aku butuh karakter itu. Jadi ada 15 orang misalkan, itu dengan 15 karakter ya. 15 karakter. Oh, luar biasa. Jadi ya tugas aku yang bagaimana aku combine itu. Dan itu aku perlukan kayak gitu. Dan itu tumbuh terus. Bisa begini nih. Bisa gini nih. Kayak gitu. Ada kombinasi baru di situ. Nah, di situ kan juga banyak anak-anak dan anak kecil. Ini influence, terpengaruh nggak mereka? Pingin juga nih kayak mau jadi seniman kayak Kapten gitu. Kalau itu aku belum dengar. Belum ketemu ya? Belum dengar. Tapi gini, tiap tahun mungkin ya ada kalau yang pas 17-an aku 17-an selalu bikin ya? Aku selalu mengadakan acara melukis bersama di depan galeri. Jadi aku pasang tembok triplek gitu ya. Kemudian kita melukis bareng. Melukis bareng dan ya bersenang-senang aja sih sebenarnya. Itu kan mereka tidak dapat di sekolahnya. Dan berkarya bareng, gembira, beres kayak gitu. Gitu. Dan seneng aja, rame gitu aja. Biasanya setahun 2 kali sih. Tapi yang pasti 17-an pasti kita. 17-an ada ya. Nah, gimana ini Kapten John merespon yang
public figure suka suka datang apa dia. Itu kan ada juga gimana nih? Ya seneng aja lah, ada siapapun ya. Banyak kan RK juga pernah datang. Siapapun yang datang ke galeri. Ingin belajar melukis apa gitu ya, semacam-macam. Ya kadang nggak harus belajar sih. Ya ngobrol aja. Ngobrol aja ya. Tapi aku welcome sih ke semua orang. Semua orang. Asal jadwalnya tepat mah gitu. Ya. Itu tadi karena aku punya jadwal maksimal 5 jam sehari gitu. Sehari itu ya. Kalau sedang begitu, ya kalau terlalu mendadak, aku suka ngobrolnya agak nanti. Ya, gitu, kayak ya. gitu. Tapi kalau sudah janjian sih lebih enak sebenarnya. Wah nanti jam sekian tuh sudah ada tamu. Ya, tamu yang datang. Tapi yang pasti dari berbagai kalangan lah. Seneng aja sih. Orang kan apresiatif lagi. Ngapain juga datang ke tempatku ya gitu. Ya seneng aja ada teman datang. Ada kan? teman datang. Nggak kenal jadi kenal kan. Silaturahmi lah ya. Iya itu aja. Nah kita bicara kolektor, gimana Pak Kapten John? Kolektor ya. Ada. Ada. Gimana? Coba cerita dulu. Ada pasti ada. Dari mananya nih? Saya nggak tahu kolektornya dari siapa. Ada yang emang dulunya kenal. Ada yang emang yang nggak kenal aja. Dia datang. Ya, tiba-tiba kayak suatu tahun, suatu bulan, suatu hari gitu ya. Aku lagi hari Jumat gitu. Kok aku lihat ada mobil ke sana, itu mobil yang tidak lazim lah gitu. Yes, kemudian insting intel lo ada ya? Kesasar ke rumah. Kemudian nama istriku, kamu punya janji sama orang? Enggak tuh. Ya udah aku suruh ke galeri, ya udah ternyata karena lihat Google Map ya ke rumah. Halo Pak John, namaku ini kenalan gini. Kemudian kita ya nggak tahu lah dia nggak terlalu bilang lihat di mana. Nah, kemudian ya ingin punya karya itu aja sih sebenarnya. Kemudian dia diskusi gitu. Akhirnya memilih lah misalkan. Yeah. Tapi ada juga yang mungkin karena datang ke sebuah hotel misalkan. Kemudian karena tanda tanganku tuh bisa dibaca sebenarnya. Begitu dicek itu orang kan sekarang enak ya cek Google. Kemudian ada kontak nomornya dan lain-lain. Kemudian bisa kontak. Kemudian ya ingin punya. Ada juga yang emang dulu kenal gitu. Nah aku pengen punya nih. Kayak gitu. Itu aja ya disebut kolektor atau pecinta seni ya ada gitu. Dan itu baik selera semua sebenarnya. Oh iya. Selera. Ada nggak kolektor kawakan? Oh ini kolektor top nih gitu. Aku nggak tahu dia kawakan aku atau enggak. Tapi suatu hari aku ke rumahnya, emang dia punya karya dari macam-macam. Dari ada yang ya punya maestro juga, maestro Indonesia ada. Gitu. Tapi dia nggak mau disebut namanya. Oh iya ya dong, gitu. Jangan sebut nama orang. Nggak, emang dia nggak mau. Gitu. Ya, pokoknya aku punya yang ini punya gitu. Punya, ya. Gitu. Ya aku senang sekali ya, dia mau beli punya karyaku. Gitu. Kan menurut aku sih tingkat apresiasi yang paling nyata ketika orang berusaha memiliki dan mengeluarkan sejumlah dana gitu ya. Iya. Aku pengen punya gitu ya. Gitu. Ya terima kasih gitu. Terima kasih. Ya. Jadi hasil kerja selama ini ya ada buahnya gitu. Iya. Gitu. Nah sekarang cerita pameran, Kapten. Ya. Pameran di Bentara Budaya, di Australia, di Eropa. Apa nih yang sangat, ini impresinya bagus banget nih atau apa? Sebenarnya yang berkesan itu ya ketika aku pertama pameran tunggal sih. Di Bentara Budaya? Bentara, karena pertama aku juga nggak nyangka gitu. Diterima di situ dan kemudian itu karya selama 12 tahun aku kumpulin. Kemudian aku sempurnakan, ya muncullah di situ yang ternyata banyak juga 12 tahun tuh. Jadi gedung tengah, gedung pinggir semua terisi full gitu. Nah di situ ya gimana ya rasanya dipamerkan tunggal gitu kan. Seperti merayakan apa gitu. Selama ini kalau di Bentara waktu itu sebelum-sebelumnya pameran berlima. Kemudian bersama para seniman Jepang, Cina, Singapura, Filipina, Thailand gitu. Nah ketika berhasil pameran tunggal situ ya nggak bisa ngomong apa-apa. Nyampe juga di sini ya gitu. Nyampe di podiumnya ya? Ya jadi itu ya merayakan aja gitu. Setelah itu ya kemudian ya memang sebelumnya aku pameran dalam konteks culture event gitu ya sudah sering sih Jepang, Cina, Inggris gitu ya. Nah emang setelah dari Bentara itu ya tetap ada program-program luar negeri gitu. Itu Australia,
Iya. Kemudian ada London, ada ya apa ya, private gallery yang di Florida, Ya. kemudian di Cina, kemudian Singapura, Bangkok gitulah. Nah sekarang apresiasi penikmat seni dari luar gimana? Itu tadi selera juga. Jadi ya Kan itu kan ada di website ya, ditaruh ya. bagus. Jadi sekarang dengan sistem informasi yang beda lah tentunya dengan 20 tahun yang lalu ya, apalagi dengan sekian tahun yang dulu itu. Jadi orang sudah bisa gampang lihat apa yang terjadi di sana, apa yang terjadi di sini gitu. Kemudian kan ngecek orang gampang aja sebenarnya. Oh si John, coba sih cek apa, entah webnya, entah Instagramnya, namanya muncul kayak gitu. Jadi ya balik lagi kepada aku pikir ya selera juga. Kemudian karena di beberapa ya pameran yang sifatnya komersial gitu juga, itu juga orang itu semacam kayak punya bidikannya masing-masing gitu. Jadi akan beli yang ini ya kayak gitu. Jadi ya sekarang merata. Aku pikir hampir ya pokoknya seluruh gaya karya yang Perupa tampilkan itu semua ada pasarnya. Iya. Ada pasarnya. Ada yang printing, Kaptennya pernah cerita tuh, yang orang ngeprint sendiri. Jadi di Melbourne itu karyaku di print dengan ukuran tertentu. Iya. Kemudian dia kirim ke sini, aku tanda tangannya asli, kemudian balik ke sana, kemudian dia frame. Gitu, itu di print di sana, kemudian di galeri itu menjual versi printnya. Di Indonesia ada. Indonesia emang ada pemegang khusus karyaku untuk print. Oh gitu ya. Ada. Jadi itu yang dijual printannya. Itu gimana tuh ininya? Apakah itu gimana? Jadi kalau si orang yang punya yang asli kan, gue nggak mau gue punya yang asli, kenapa di print orang misalnya? Oh enggak, itu yang di print bukan punya. Bukan. Jadi aku punya karya yang ada di galeri, yang untuk khusus untuk di print. Yang nge-print itu ada dua sih. Ada yang emang di spot tertentu. Ada juga yang emang utuh tapi ukurannya beda. Tidak seperti aslinya. Oh gitu ya. Misalkan itu 2 meter ya, mungkin di printnya 1x80 misalkan gitu. Iya. Kayak gitu aja. Jadi ya itu. Yang nggak tahu lah, itu ada tim print yang memang dia punya strategi pasar sendiri gitu. Nah kemarin galeri ini ya terjadi ada hal-hal yang baru nih. Saya lihat nih Kapten John nih. Ada panggung sekarang nih, apa nih? Panggung apa, cerita kita untuk panggung? Ya aku ingin mengundang teman-teman sih nanti untuk bisa kita punya kegiatan bareng di situ. Ya macam-macam, tidak harus berkesenian gitu. Tapi ya kan bisa monolog, bisa macam-macam. Ya banyak macam lah gitu. Kita bisa diskusi bareng di situ. Jadi ya kemarin aku sambil liburan aku coba renov dan ya masih tumbuh sih. Dan aku merasa bangunan itu ya menjadi bahan eksperimenku juga. Jadi aku pakai misalkan tegel dipecahin, aku coba ke dinding, ke lantai, kemana-mana. Itu ya kayak belajar aja rasanya. Oh gini ya. Jadi di situ aku dapat catatan. Oh gini. Gitu. Jadi yang tahu manfaatnya mungkin aku sendiri aja. Karena konteksnya aku sendiri secara tidak sadar tuh belajar. Gitu. Itu kapasitasnya berapa aja? Kalau kamu nonton nyaman berapa? 30, 40? 40-an aja. 40 nyaman ya? Paling enak 40-an. 40 ya. Misalnya kita ngadain diskusi atau apa, baca-baca puisi ya? Bisa ya, atau macam-macam lah di situ, gitar. Mau launching album juga bisa kalau mau. Launching album bisa ya? Bisa. Prewedding juga bisa ya? Bisa, prewedding baik. Senyumnya beda. Ya. Yang luar biasa di Galeri Kapten John nih, ini di luar konteks karya ya. Makanan rakyat kecil nih. Aduh. Itu asik tuh. Asik ya. Ya itu tadi bahwa aku beruntung tetangga aku pada pinter masak gitu aja. Ada sayur lodeh ini itu segala macam. Jadi ya itu sajian yang paling cepat dan apa ya? Ya gurih lah sebagai di kampung mah. Ya aku sendiri suka masak. Iya. Gitu. Rawon Kapten John kan luar biasa. Soto dan rawon. Ya. Juga sambal. Aku bikin
resep sambal. Saya merasakan sentuhan-sentuhan kerakyatan di situ. Kerakyatan Versinya Ipung. Ya kangen juga sama Ipung. Ya, Ipung ini kan Ipung, simbolik ya. Jadi Ipung tuh identitas gitu kan. Ya, Republik Rakyat Ipung. Republik Rakyat Ipung kan. RRI. Ya denger nggak nih? Biarin aja. RRI ya? RRI ya. Republik Rakyat Ipung ya. Itu luar biasa. Yang konsisten untuk itu. Ya, ya. Dan ada lagi yang bahan-bahan sisa Kapten John. Ini yang recycle belum cerita nih. Recycle karya-karya ini. Ya, itu tadi sih jadi Barang-barang bekas, barang-barang ya. ini. Jadi seni itu kan ngikutin teknologi juga. Iya. Bahkan kadang apa yang pernah dicetuskan seniman, teknologi menyajikan gitu. Iya. Jadi apa yang dia bayangkan, kemudian teknologi akhirnya tersaji, fasilitas itu ada. Misalkan gini yang kayak ini kan aku ingin sebenarnya aku dengan teknologi yang ada, aku ingin mewujudkan karyaku untuk bahan-bahan yang applied gitu ya, bisa dipakai, terukur. Misalkan aku bikin sepatu, celana, baju sampai tas, jaket dan lain-lain gitu ya. Kemudian itu lewat teknologi yang ada. Sekarang apa sih yang susah? Karena aku punya tim digital misalkan. Aku pengen format baju dong, format kaos gitu, kayak gitu. Dan ngeprint satu dengan 1000, tinggal diatur. Nah kalau yang tadi yang bahan perca bekas itu, ya kan di Bandung ini ada pasar yang bekas gitu. Beli celana, jaket bekas, dibuka ulang, dijadikan kain, disusun ulang, jadi jaket, jadi celana, jadi tas, jadi rompi kayak gitu aja. Kebetulan tetangga aku jago ngejahit, ya dimanfaatin aja. Iya. Dan itu juga tumbuh ya, estet tumbuh ya. Itu sambil belajar juga. Ternyata mengkomposisikan biru tua, biru muda, itu kayak belajar aja. Itu tumbuh. Dan satu produk, satu karya satu. Jadi kalau orang ingin memiliki nggak akan nemu kembarannya kayak gitu. Nggak ada kembaran itu ya. Unik sendiri-sendiri ya. Iya, aku tanda tangannya aja di pojoknya gitu aja. Termasuk yang apa? Yang ada yang kemarin yang di resin yang apa? Yang bahan-bahan ini botol aqua. Itu botol aqua itu suatu hari aku merespon program Zero Plastic Waste gitu. Jadi kemudian aku kerjasama dengan salah satu hotel. Oh iya, aku lihat. Itu kemudian aku bikin semacam monumen itu. Kemudian aku kembangkan jadi aksesoris tas kayak gitu. Dan kemudian ya aku kembangkan lagi ketika masuk 2022 kemarin. Aku coba mempelajari karya 2 dimensi ini, aku wujudkan menjadi 3 dimensi. Jadi ya lewat itu juga aku campur dengan resin. Kemudian aku coba bikin 3 dimensi kayak gitu aja. Terus ya kalau orang nanya ini ngapain? Aku lagi belajar aja bikin gitu. Iya. Jadi apa yang aku inginkan yang penting tercapai aja, bahwa ini kalau dijadiin 3 dimensi kayak apa ya. Itu jadi aku ya akhirnya punya pengalaman bagaimana mewujudkan itu. Oh gini ya ternyata. Nah, gitu aja sebenarnya. Ya kayak belajar aja 1 tahun kayak gitu aja. Nah selain jembatan Manis Antapani itu di ruang publik apalagi Kapten John, karya-karya Kapten John? Ya itu ada di bandara. Bandara ya? Bandara Usen. Bandara Usen. Di Jakarta? Di Jakarta. Yang kerjasama dengan pabrik cat? Oh itu ini waktu itu sih ada di Kota Tua. Tapi kalau hotel kan masuk ruang publik ya. Ruang publik. Jadi aku sering aku diundang sama misalkan kalau Jakarta ada The Langham, kemudian Park Hyatt, kemudian Ritz Carlton, kemudian ada St. Regis gitu. Ya udah itu aja aku berkarya aja. Ya tentunya aku dengerin konsepnya dari karena berkarya di ruang publik menarik ya. Menarik. Jadi kan begitu tim itu menceritakan konsep ruang publik itu ya kan aku harus mempelajari itu. Iya. Gitu aja. Tapi ada juga yang dia diambil, oh ini cocok, dia ambil yang sudah jadi aja. Ada yang begitu. Tapi ada juga yang diskusi, kemudian aku minta waktu. Ya misalkan kayak di Langham itu, aku satu karya aku kerjanya hampir 1 tahun. Ya. Nah yang pakai itu juga sama 1 tahun. Oh yang lebih panjang?
Oh ya, lebih panjang itu ya waktu sorry Ada juga yang lebih lobby panjang. masuk. Nah, sekarang sih masuk lobby dalam itu. Jadi Iya. waktu itu sih ya itu kan ruang masih bagus sebenarnya. Kemudian kita garap kemudian di bagian-bagian tertentu yang menuju penumpang ke sana. Aku libatkan masyarakat, jadi sambil ngabuburit itu kita bikin sketch bareng, kemudian masyarakat ngewarnain. Ya sambil bebersih aja lebih panjang. Kemudian bagian luarnya emang aku melibatkan teman-teman yang suka motor gitu. Kita kerja bakti menggambar bareng kayak gitu. Dan beres dengan sekian, mungkin ya yang datang sekitar hampir 100 orang lebih itu. Beres jam 9 sampai jam 2 udah beres. Nah ini kan karya ini diikat oleh apa? Joy of Happiness. Journey of Happiness. of Happiness. Apa nih esensi atau apa pesannya apa selama? Ya kita berproses bekerja dalam sukacita sebenarnya. Apapun situasinya. Kan begini misalkan. Tidak mungkin orang tidak pernah melewati rasa sedih, carut marut dan lain-lain. Tapi itu kan pengetahuan semua. Situasi yang dari luar ke dalam kemudian. Nah perupa ini yang kemudian meramu sebagai gagasan. Mungkin ya semacam pengetahuan gitulah kerennya bahwa aku akan membuat seperti ini kayak gitu. Tadi setelah aku kan Kang Meldi tahu aku punya karya 10 tahun itu. Dari situ aku punya judul itu, punya The Journey of Happiness itu ketika bekerja itu. Jadi happiness itu bukan pada ujungnya, pada prosesnya. Bukan tuh ya off tapi. Jadi di prosesnya itu sudah off ya. Nggak sadar sebenarnya kita itu dalam sukacita sebenarnya. Nggak mungkin kita mengerjakan sesuatu juga tidak tulus, tidak gembira misalkan gitu. Ya seperti yang gemes apa gitu. Antusias. Ceria. Bisa jadi kayak gitu. Begitu ya. Jadi susah juga digambarkan seperti apa. Ya itu bisa ranah private. Tapi aku menganggapnya sudah kebutuhan, sudah keasikanku aja. Makanya sampai aku jadwalkan. Meskipun di studio pun tidak sekerja secara fisik, tapi mengamati karya sendiri itu sebenarnya ya nggak tahu sampai sekarang merasa belum selesai aja. Jadi wah gitu. Lihat ini ini bisa jadi ide yang lain. Cepat didokumentasikan, kemudian aku simpan, aku pelajari untuk kemudian kita tinggal jadwalkan kayak gitu. Jadi ya tahun berganti tahun tuh misalkan kayak kemarin Desember. Waduh, udah Desember bentar lagi Januari. Apa yang aku mau belum beres 100% nih tahun 2022. Ya lanjutin 2023 nanti agak paralel sama program baru. Kayak gitu. Tapi sekali lagi bahwa perupa itu punya kekhasan dalam pekerja masing-masing. Bukan aku yang paling benar, bukan itu yang paling benar. Tapi yang penting karyanya kok. Gitu. Gagasannya karyanya kayak gitu. Sahabat OMB, inilah Kapten John dari Bumi. Terima kasih. Ya, terima kasih juga sama-sama. Tetap membumi ya. Udah dari bumi kan.